Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 September 2024. Seperti biasa, kita akan awali dari pembahasan kalender ekonomi ya. Hari ini akan ada beberapa rilis data yang sangat-sangat penting. Pertama, dari Jepang akan ada Monetary Policy Meeting Minutes. Ini akan mereka lakukan sebentar lagi, teman-teman, kira-kira 50 menit lagi. Kemudian dari European Central Bank jam 4 sore itu akan ada data terkait dengan beberapa member mereka yang akan speech. Ada Alderson, ada juga McCall. Sementara dari Amerika Serikat, hari ini akan ada rilis data jobless claim, continuing jobless claim, kemudian juga ada core PCE prices. Remember, ini bukan data inflasi ya. Kemudian akan ada data juga terkait dengan Fed Chairman Jerome Powell akan speech. Ini jam 20.20, berarti ya setengah 9 gitu ya, teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan juga oleh Vice Chair, yaitu Barr akan speech juga. Kemudian Treasury Secretary Janet Yellen juga akan speech, atau Menteri Keuangan Amerika Serikat. Jadi hari ini probably sangat-sangat volatile untuk pasar. Besok itu lebih keren lagi karena rilis datanya akan ada rilis data PCE inflation terkait dengan inflasi Amerika Serikat. Ini sangat-sangat mempengaruhi keputusan dari The Fed ke depannya. Kira-kira bakalan mengambil keputusan apa terkait dengan suku bunga? Apakah jadi pangkas suku bunga sampai 50 basis point lagi sampai akhir tahun? Ya, keputusan suku bunga akan ada di 8 November ke depan. Sementara sih, dilihat dari forecast, kemungkinan The Fed memangkas suku bunga 50 basis point pada November lumayan besar, sampai di 57%. Tapi kalau kira-kira sih menurut saya ya, The Fed hanya akan pangkas suku bunga 25 basis point di pertemuan November nanti. Mungkin akan dilanjutkan di bulan Desember lagi untuk cut sekitar 25 basis point. Kita akan lihat seperti apa data yang akan disajikan ke depannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan beritanya, Gate.io lagi ngadain startup ya. Jadi ada peluncuran token startup bernama DApps atau Pencil Protocol, di mana project ini itu bakalan didistribusikan gratis sebanyak 20.000 DApps. Syaratnya adalah teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC di Gate.io, kemudian punya aset di market spot minimal 10 USD saja. Kemudian teman-teman bisa klaim tokennya secara gratis. Nah, token DApps ini atau Pencil Protocol ini kedepannya akan menjadi salah satu project lelang ya, auction service untuk blockchain, native asset dan juga real world asset. Jadi ini adalah narasi terkait dengan real world asset, di mana dia merupakan salah satu layer kedua yang bakalan mendukung sama yang namanya perdagangan DeFi, termasuk juga teman-teman bisa mendapatkan peningkatan hasil melalui yield dari project ini. Ini project masih sangat-sangat baru, dibikin oleh salah satu penggiat blockchain, teman-teman. Juru bicara dinamis dan juga visioner blockchain ya, bernama Michael Ipovich. Nah itu, jadi buat teman-teman yang pengen untuk dapatin project-project token secara gratis, teman-teman bisa pakai Gate.io ya. Di sini ada banyak sekali token-token airdrop yang mereka bagikan. Biasanya satu minggu mereka bisa kasih sampai 12 project. Teman-teman, ini ada yang berlangsung sekitar 10. Ya, jadi 10 sampai 12 project itu, atau bahkan bisa lebih, akan dibagikan secara airdrop. Nah ini kita bisa klik yang beritahu ya, kalau nanti akan ada airdrop, kita bisa dapetin airdropnya ke depan. Nih ada project-project yang siap teman-teman, ada Fenton, ada Degen, kemudian ada Luna Lens, lalu ada itu sih beberapa project yang akan dibagikan secara airdrop ke depannya. Jadi buat yang mau dapat informasi lebih lanjut, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian Binance akan launching sama yang namanya Hamster Combat hari ini. Wah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu distribusi hamster? Tanggal 26 September akan ada launching ya, jam 12 UTC. Kalau kita lihat dari sini, jam 12 UTC itu sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat, 7 WIB. Atau kalau di Bali itu jam 8 malam, baru akan ada launching. Kemungkinan ini bakalan sangat-sangat seru untuk melihat apakah yang menantikan hamster ini jackpot atau justru malah kena dam karena
banyak yang kecewa. Bonus teman-teman, kita akan lihat seperti apa dari distribusi hamster combat ya di Binance. Kemudian dilihat dari beberapa data, Soso Value kemarin menunjukkan ada inflow yang lumayan bagus dari produk ETF Ethereum. Ini sebuah indikasi bagus untuk altcoin, teman-teman. Kemarin ada inflow cukup besar, datanya dari BlackRock, bahkan dari Grayscale sendiri kemarin tidak ada arus keluar sama sekali. Ini menunjukkan bahwa adanya akumulasi yang sudah mulai dilakukan oleh banyak hedge fund. Indikasi bagus untuk Ethereum ETF. Kemudian dari Bitcoin pun juga masih cenderung positif. Jadi selama berapa hari terakhir ya, inflow terus masuk dari produk ETF. Ini mengindikasikan sinyal positif untuk pasar. Kemudian dilihat dari data Arkham Intelligence di perdagangan kemarin, ada Mongox yang melakukan perpindahan aset mereka. Jadi ini terdeteksi ya, di mana Mongox sudah memindahkan sekitar 44,8 ribu Bitcoin atau senilai dengan 2,8 miliar US dollar. Pindah ke beberapa wallet dari Mongox. Teman-teman, ini kelihatan di transaksi, kelihatan banget transaksi yang sudah mereka lakukan di Arkham Intelligence. Selain itu, BlackRock has start buying. Jadi BlackRock kabarnya kembali melakukan pembelian. Ini dilihat dari aktivitas transaksi yang dilakukan dari Coinbase Prime menuju wallet dari BlackRock. Ya, ini mengindikasikan adanya akumulasi yang memang mereka lakukan selama belakangan ini, teman-teman, terkait dengan produk dari ETF. Ya, ETF dari Bitcoin. Jadi IBIT Bitcoin Trust. Itu beberapa data plus minus yang mungkin bisa menggambarkan kondisi pasar saat ini yang memang masih jual beli ya. Ya, ada whales yang jual, ada whales yang beli, dan ini bakalan terus dinamis, teman-teman, dan kita akan melihat seperti apa pergerakan market ke depannya. Kemudian Ethereum Futures Market sinyal bullish. Nah, ini juga ada indikasi terkait dengan Ethereum funding rate yang sudah mulai mengalami peningkatan kembali. Ini terjadi sepanjang bulan September terakhir. Memang kemarin September awal kita sempat kena dump untuk market ya. Tapi overall sekarang kita sudah mengarah ke posisi peningkatan dari funding rate, teman-teman. Ini bisa saja berubah ke depannya karena peningkatan yang terjadi ini sebenarnya belum terlalu signifikan. Jadi kita belum bisa bilang ini kita masuk posisi all season. Belum, teman-teman. Ini masih membutuhkan indikasi peningkatan jumlah dana yang masuk ke pasar, khususnya ke Ethereum, sebagai indikasi altcoin season akan dimulai. Lalu ada Visa, salah satu penyedia layanan credit card yang saat ini sedang bekerja sama untuk melakukan tokenisasi, tokenized asset, and smart contract. Jadi Visa sendiri sudah mendapatkan izin, teman-teman, dan juga sudah bisa bekerja sama dengan banyak perbankan, khususnya dari perbankan di beberapa negara kayak di Spain, Blanco, Bilbao. Ya, ini salah satu penyedia juga layanan tokenisasi yang ada di Spanyol, teman-teman, dan juga di beberapa negara lain. Ya, selain itu juga mereka Nah, ini Evolution CEO Manager Aset BlackRock senilai 10 triliun. Larry Fink pada awalnya ia mengatakan kepada Bloomberg langkah selanjutnya adalah tokenisasi aset keuangan. Nah, ini terkait dengan misi dari BlackRock yang melakukan tokenisasi, teman-teman, beberapa aset, dan sekarang mereka kemungkinan akan mempunyai peluang untuk melakukan perbincangan bisnis ke depannya. Bisa jadi Visa juga akan join ya sama BlackRock dalam hal penyediaan layanan reward asset. Sementara sih yang ramai sekarang adalah reward asset terkait dengan obligasi. Mungkin kedepannya akan ke properti ataupun ke aset-aset seni lainnya. Ya, who knows, teman-teman. Jadi berita bagus dari Visa ya. Terus dari berita yang lain datang dari FunEgg yang mengatakan Solana bisa mencapai 50% dari Ethereum market cap. Jadi saat ini kan project ataupun kripto terbesar saat ini ada di Bitcoin yang paling besar dan ada Ethereum nomor 2 yang paling besar. Nah, jarak antara market cap dari Ethereum ke Solana itu jauh banget gapnya. Jadi antara peringkat
2 sama peringkat 3 itu jauh banget ketinggalan, teman-teman. Nah, Solana diprediksi bisa mencapai ya 50% dari market cap-nya Ethereum. Dan itu pun kalau kita lihat dari project sekarang ini, Solana memang lagi-lagi gencar melakukan pengembangan yang lebih inovatif daripada Ethereum. Dan terbukti dari beberapa DEX sudah lebih rame ya di jaringan dari Solana. Itu. Tapi ini proses masih akan sangat-sangat panjang. Pertarungan Solana untuk menjadi Ethereum killer masih akan sangat-sangat diuji oleh pasar. Oh ya, bagaimana nih Solana ETF? Apakah bakalan launching atau enggak? Nah, itu bisa meningkatkan valuasi dari Solana sendiri ke depannya. Lalu ada pernyataan kontroversial lagi, datangnya dari regulator, dari SEC, teman-teman. Jadi SEC mengatakan perangkat penambangan kripto adalah sekuritas. Gimana ya? Jadi SEC says crypto mining device are securities. Jadi ini adalah pernyataan terbaru, teman-teman, di mana SEC ini kembali melontarkan pernyataan yang sangat-sangat kontroversial. Pasalnya, setelah kemarin SEC menyatakan beberapa aset kripto, especially altcoin sebagai sekuritas, kemudian juga menyerang banyak exchange sebagai penyedia layanan aset tidak terdaftar. Sekarang tindakan terbarunya adalah SEC mengatakan bahwa bahwa alat mining kripto itu dianggap sebagai sekuritas. Itu jadi dalam pernyataan terbaru ini kemungkinan bakalan mengarah kepada crypto mining ya, crypto mining, industri crypto mining yang bakalan mendapatkan regulasi yang sangat ketat dari pemerintah Amerika Serikat. Meskipun secara pernyataan ini agak lucu dan mungkin kontroversial ya. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pernyataan dari ketua SEC ini. Namun keputusan telah diambil di tengah tuntutan SEC terhadap Green United. Memang benar agresi tersebut menguatkan perusahaan tersebut pada bulan Maret lalu dengan tuduhan penipuan sampai 18 juta melalui penjualan rig penambangan Bitcoin. Jadi ya ini adalah kasus yang saat ini sedang digarap oleh SEC, oleh regulator juga ya. Di mana SEC ini sementara baru menuduh, teman-teman, baru menuduh karena ada sebelumnya perusahaan crypto mining yang melakukan fraud, yang melakukan kejahatan lah bisa dibilang, penipuan. Ya, dan itulah kenapa sikap dari SEC lumayan agak sangat-sangat agresif terhadap sesuatu yang berbau kripto, mulai dari crypto exchange, project kripto, bahkan sampai ke miner. Ya agak lucu sih sebenarnya. Kemudian hakim juga melihat ya bahwa sikap dari SEC tersebut itu sangat-sangat blunder, teman-teman. Jadi ketua Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat Gary Gensler menerima kritikan dari kedua belah pihak selama sidang Kongres mengenai cara dia dalam mengatur industri kripto. Jadi ugal-ugalan banget nih SEC dalam pembuatan regulasi mereka. Seorang hakim federal di Utah mengkritik cara SEC menangani kasus ini dan mengatakan bahwa lembaga tersebut bertindak dengan etikat buruk. Badan tersebut akhirnya diperintahkan pada bulan Maret untuk membayar sanksi termasuk dengan biaya dan juga pengacaranya. Ya, biarkanlah regulator yang akan mengatur, teman-teman. Biarin hakim yang akan ngurusin si Gary Gensler ini karena sikap yang sangat-sangat dikatakan ya beretikat buruk. Kemudian ya saat ini SEC lagi sibuk, banyak kerjaan ya, dan untuk penundaan trading option Ethereum ETF dari BlackRock nampaknya ditunda juga, teman-teman. Produk iShares Ethereum Trust atau ETHA milik BlackRock dari beberapa hedge fund juga ya, kayak ETW dari Bitwise dan juga Ethereum Mini Trust. Ini menunggu persetujuan regulasi terkait dengan perdagangan option. Kabarnya bakalan ditunda ya, yang harusnya hari ini dan besok itu mendapatkan persetujuan di tanggal 26 sampai 27 September, itu resmi diundur sampai 10 sampai 11 November 2024. SEC terlalu banyak kerjaan sebenarnya. Oke, itu kemudian ada Binance yang bakalan meluncurkan pre-market spot trading service. Jadi ini sudah dilakukan oleh banyak exchange sebelumnya. Bahkan Gate.io sendiri sudah tersedia layanan untuk pre-market. Teman-teman bisa trading token-token yang belum secara resmi listing.
Itu Binance juga nanti akan menghadirkan produk tersebut. Jadi biar bisa bersaing dengan banyak crypto exchange yang lain. Sementara itu Binance juga membantah dugaan kebocoran data di web gelap. Jadi beredar ada foto gitu teman-teman terkait dengan data-data user Binance yang bocor ya, yang dijual di dark web. Di Twitter ada cukup ramai pemberitaan tersebut dan akhirnya Binance melakukan klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Katanya sih tidak benar. Ya, semua data termasuk email, kemudian telepon, tanggal lahir itu masih aman di Binance. Katanya seperti itu. Lalu Polymarket. Polymarket sekarang sudah mendapatkan sekitar 1 miliar US dollar untuk betting. Jadi ada istilahnya ada dana sekitar 1 miliar US dollar untuk judi siapa yang akan memenangkan pemilu Amerika Serikat. Gitu. Jadi taruhannya itu sudah total sampai 1 miliar US dollar, teman-teman. Apakah yang menang akan Donald Trump atau Kamala Harris? Yang mana sekarang mepet-mepet ya poinnya, teman-teman. Donald Trump ada di 49, sementara Kamala Harris ada di 50. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang pemilu ini? Sangat-sangat berpengaruh untuk market ke depannya. Kalau kita melihat dari backingan di belakang, kemarin aku sempat posting, mana dia? Nah ini, teman-teman. Nah, yang menjadi kontributor dari Kamala Harris itu ternyata perusahaan teknologi besar. Ada Google, Microsoft, Brown and Brown, ya Apple, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dari funding, itu jauh lebih besar dari Kamala Harris, khususnya funding untuk bulan September. Jadi, kalau teman-teman melihat hasil polling, Kamala Harris unggul justru memang karena kampanyenya sangat-sangat didanai, ya, sangat-sangat mendapatkan gucuran dana yang cukup besar dari perusahaan-perusahaan besar. Tuh. Donald Trump yang pro terhadap kripto masih menunggu karena election masih akan sampai di bulan November nanti, jadi masih menarik untuk kita tunggu. Oke, lalu gimana impact-nya terhadap kondisi dari pasar, khususnya market dari Bitcoin? Saya agak seneng kemarin ada beberapa kripto yang kita sempat spill di video kemarin yang rally. Manta udah mulai rally, kemarin aku sudah bilang ya, dia breakout dari channel penurunannya. Ini possible bullish untuk Manta jangka pendek. Kemudian FedAI kemarin masih tetap stabil, tapi target kita masih naik ke 2,7 dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan. Arkham Intelligence overall masih steady, masih stabil, kemungkinan masih ngisi bensin sebelum untuk melanjutkan tren rally. Ini dia ada potensial double bottom ya, Arkham Intelligence teman-teman bisa pantau. Ondo Finance overall kemarin ada sedikit koreksi, tapi dia sudah berhasil breakout dari dari channel penurunan ini, bisa jadi sentimen positif. Tinggal nunggu rally. Kemudian Ethena kemarin masih tetap bertahan ya, dia belum breakout dari potensial double bottom, jadi masih wait and see sebenarnya untuk Ethena. Dan juga beberapa kripto yang lain kemarin yang sedikit naik itu ada Litecoin, kemudian WLD naik ke $2 teman-teman. Wah ini udah mantep banget nih, Adam and Eve pattern kita udah spill kemarin ya, dan rally 15% something ya. Congrats yang udah sempat kemarin melakukan analisa balik. Dan Bitcoin market overall bertahan di kisaran level 63.000. Kemarin sempat menyentuh 64, tapi ternyata ada beberapa sentimen negatif yang bikin pergerakan market cenderung koreksi. Mungkin impact daripada Mongox yang melakukan distribusi ya ke beberapa wallet. Mungkin itu impactnya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kondisi market sekarang masih cukup steady, bertahan di kisaran 63 ribuan something. Ya overall bagus lah untuk market crypto. Level tersebut sangat-sangat krusial dan sangat-sangat di respect. Kalau kita lihat dari pergerakan, sebenarnya Bitcoin memang masih dalam fase koreksi, MACD-nya masih merah. Kemudian smart money masih stay di market meskipun ada penurunan yang terjadi. Itu. Apakah Bitcoin bakalan sedikit membutuhkan koreksi dulu? Karena kalau kita lihat dari pergerakan belakangan ini udah kayak mulai sulit buat naik ya. Mungkin probably peluang dari Bitcoin sendiri membentuk descending
broadening wedge pattern, descending atau ascending ya. Bentar. Oh, ini dia teman-teman. Nah, yang ini ascending broadening wedge pattern namanya ya. Jadi ascending broadening wedge pattern ini kecenderungan pergerakannya mengarah ke fase koreksi. Kalau kita lihat dari beberapa potensial sepertinya sih demikian, karena kalau kita lihat dari belakangan Bitcoin ini lumayan kesulitan untuk menembus level 64.000. Jadi ada probability untuk Bitcoin mungkin ambil nafas dulu sebentar. Mungkin harus koreksi dulu melihat kondisi yang sepertinya cukup keras untuk bisa rally, teman-teman. Nah, andai kata nih, ini sebuah skenario ya. Andai kata Bitcoin jebol dari level 62.700 ya, yang menjadi level support terdekat saat ini, maka akan ada potensial Bitcoin untuk ngetes area 60.500. Ada koreksi, ada potensial koreksi yang berpeluang terjadi pada Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Waktu masih ada sampai penutupan bulan September nanti. September atau September nih. Kira-kira Bitcoin akan closing merah atau enggak. Itu. Jadi ada peluang skenario tersebut bisa terjadi. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sebenarnya lumayan positif. Lumayan respect sama level support 63.000. Akan tetapi ketika dia mencoba untuk rally ke 64.000, seringkali Bitcoin kehabisan tenaga. Ya, ini kelihatan dari beberapa kali Bitcoin kena reject dan akhirnya kembali balik mengarah koreksi. Itu. Jadi skenario pertama kemungkinan ada potensi Bitcoin untuk mengalami koreksi ke level 60 ribuan. Ya, andai kata level 62.700 berhasil di breakdown. Itu. Skenario yang lain adalah Bitcoin masih punya potensi kenaikan berikutnya atau kembali menguat ya sampai at least ke 65.600 something. Di sana ada strong resistance yang bakalan menahan pergerakan Bitcoin. Pertanyaannya adalah apakah skenario pertama Bitcoin langsung koreksi atau justru Bitcoin malah mantul sekali lagi naik ke kisaran 65.000 ya sebagai next resistance yang berpotensi dicapai. Mungkin data yang akan mempengaruhi belakangan ini adalah data terkait dengan pidato The Fed, Chairman The Fed Jerome Powell hari ini ya, atau mungkin juga besok ada rilis data terkait dengan CPI inflation. Ya, Jerome Powell akan speech hari ini jam 8:30 ya. Itu, waspada dengan volatilitas yang ada pada market. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing informasi terupdate tentang pasar. Bagi teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.